Halo geng, kembali lagi di Sinema Anime. Yang mana cerita sebelumnya Chifuyu telah mengetahui Takemichi adalah seorang pelompat waktu. Dan akhirnya Chifuyu dengan senang hati mempercayai semua pengakuan dari Takemichi. Lalu di situ Chifuyu berkata jika dirinya akan mendukung Takemichi sampai akhir. Setelah itu diperlihatkan 2 hari sesudahnya, hari di mana petinggi Toman mengadakan rapat di sebuah gedung. Lalu di situ Maiki pun berkata, "Masuklah." Ternyata orang yang dipanggil Maiki adalah Takemichi dan Hakai. Well, sebelum melanjutkan pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya ya geng, agar kedepannya Sinema Anime lebih bersemangat lagi membahas cerita lainnya. Oke geng, gak usah kebanyakan bacot, kita gaskan aja ke ceritanya. Let's go. Di pertemuan petinggi Toman ini, Draken selaku wakil ketua Toman akhirnya memulai pembicaraan di situ. Seperti yang sudah kalian semua ketahui, 4 hari lalu Takemichi dihajar oleh ketua Black Dragon. Mereka berbuat kekerasan terhadap Takemichi. Mengetahui bahwa Takemichi sendiri adalah kapten divisi 1 Toman, yang artinya itu adalah deklarasi perang dari Black Dragon. Lalu di sini Smiley pun ikut angkat bicara. "Dasar brengsek bermuka tebal, gas hancurkan geng mereka." Dan Mucho juga ikutan bicara, "Kita sudah pernah sekali menghancurkan Black Dragon, yang kali ini juga akan mudah kan?" Sedangkan di sini Mitsuya terlihat murung mendengarnya. Lalu dia berkata, "Kita sebelumnya mengalahkan generasi ke-9, tapi generasi ke-10 sangatlah berbeda." Mendengar itu Hakai hanya terdiam. Kemudian di sini Smiley berkata kepada Hakai dengan wajah yang sedikit kesal, "Kau sepertinya tidak paham. Bukan salah Takemichi kalau dia tidak tahu di mana area kekuasaan Black Dragon. Jadi kenapa kau membawanya ke sana, Hakai?" Setelah Smiley berkata seperti itu, Mucho pun berjalan ke Hakai dan lalu berkata, "Hei Hakai, apakah kau bertingkah sebagai mata-mata Black Dragon? Dasar bajingan. Kau adiknya bos Black Dragon kan?" sahut Smiley. "Mencoba menyembunyikan itu dari kami, ha?" Mucho pun ikut berkata. Nah, ternyata di sini Smiley dan Mucho sedang menyalahkan Hakai, karena Hakai sendiri telah membawa Takemichi ke wilayah Black Dragon. Takemichi yang melihat mereka berdua sedang menyudutkan Hakai, sontak berkata, Tunggu sebentar, Hakai tidak bermaksud untuk..." Takemichi yang belum selesai berkata lalu dipotong oleh Mucho, "Tutup mulutmu." Dan akhirnya Takemichi pun terdiam. Nah, di sini Takemichi lalu mengingat perkataan Chifuyu di waktu lalu. Jika di rapat pengurus Toman, Hakai kemungkinan akan keluar dari Toman, dan ujung-ujungnya akan membawa mereka pada masa depan yang Takemichi lihat. Lalu untuk merubah masa depan, mereka harus menghentikan Hakai meninggalkan Toman. Dan yang dikatakan Chifuyu semua itu benar. Hakai di sini tiba-tiba berlutut dan berkata, "Aku tidak akan membuat alasan apapun. Benci aku, hajar aku, lakukan apapun yang kalian mau. Sebagai adiknya, aku siap untuk menerima konsekuensinya." Jadi pemimpin, sambil menghela nafasnya, Hakai berkata, "Aku Shiba Hakai, wakil ketua divisi kedua geng Toman, meminta izin untuk meninggalkan Toman." Lalu Maiki pun menjawab, "Apakah tidak apa-apa seperti itu?" Sedangkan petinggi lainnya di sini hanya menyimak saja mendengarnya, tapi tidak dengan Takemichi. Di sini Takemichi berteriak, "Hentikan, aku menentang." Ternyata di sini Takemichi telah mempunyai rencana agar Hakai tidak jadi meninggalkan Toman. Rencana itu sendiri disusun oleh Chifuyu. Pertama, rencana A. Chifuyu menjelaskan ke Takemichi jika Maiki adalah poin penting mereka. Sebagai bos mereka, jika Maiki tidak menerima permintaan Hakai, dengan begitu mereka bisa melakukan ini. Dan Chifuyu mengetahui kelemahan Maiki, yaitu dorayaki, makanan kesukaan Maiki sendiri. Nah, karena Takemichi orangnya sangat bego, akhirnya mempercayai perkataan Chifuyu. Lalu di sini Takemichi dengan pedenya jika dia bisa menundukkan Maiki.
Dia pun berkata, "Maiki-kun, tenangkan dirimu sebentar dan pikirkanlah dengan cemilan yang enak." Takemichi dengan teriak pun berkata, "Dorayaki, makanan kesukaan Maiki-kun. Nih, makan bos." Karena di sini Maiki yang sedang serius, jadi Maiki melempar makanan yang dibawakan Takemichi tadi. "Gak mau, jangan mengganggu." Dan Draken yang marah melihat kelakuan Takemichi sendiri pun berkata, "Woi bego, kau pikir ini lucu?" Sontak di sini yang membuat Takemichi ketakutan. Lalu Takemichi mengingat Chifuyu. Jika Chifuyu mempunyai rencana cadangan. Jika rencana A gagal, untuk jaga-jaga ada rencana B, katanya. Rencana itu adalah Takemichi harus membaca buku catatan Chifuyu. Tapi sewaktu Takemichi membuka dan membacanya, ternyata hanya catatan tidak berguna Chifuyu. Nah, di sini akhirnya Takemichi sadar jika Chifuyu itu orangnya goblok. Lalu sambil menepuk jedaknya, Takemichi berkata dalam hati, "Menggunakan rencana seperti ini, kita tidak akan bisa menghentikan Hakai keluar dari Toman. Aku harus berbuat apa sekarang? Kalau begini terus, perkelahian akan pecah." Nah, di sini Takemichi pun terlihat pasrah ya. Lalu akhirnya Draken bertanya ke Maiki, "Keputusanmu apa, Maiki?" Maiki pun menjawab, "Akan kuserahkan kepada Mitsuya, karena dia adalah kapten divisi kedua." Dan semua orang pun memandangi Mitsuya. Lalu Mitsuya akhirnya berjalan ke arah Maiki. Seakan Mitsuya berjalan melewati Hakai. Di sini Hakai berkata, "Maaf Taka-chan, aku sudah memantapkan keputusanku." "Jangan terlihat begitu menyedihkan Hakai. Aku mengerti," jawab Mitsuya. Nah, di sini Hakai yang mengira Mitsuya setuju dengan keputusannya akhirnya kaget dan menundukkan badannya sambil berteriak, "Senang bekerja denganmu." Tapi tiba-tiba Mitsuya berkata, "Hah? Kau bilang apa? Aku tidak bilang kau boleh pergi." Dengan tersenyum Mitsuya juga berkata, "Biarkan aku membicarakannya dengan Taiju." Dan akhirnya mereka menuju ke tempat Taiju. Di tengah-tengah perjalanan Hakai sempat bertanya, "Taka-chan, apa? Mungkin bukan ide yang bagus untuk bertemu dengan Taiju. Apapun perkataanmu tidak akan ada gunanya. Dia itu sampah." Terus di sini Mitsuya menjawab, "Bisakah kau berhenti? Kau selalu membereskan semua masalahmu sendirian." Ngomong-ngomong, sambil menoleh ke belakang, Mitsuya bertanya, "Kenapa mereka berdua ikut?" Lalu Takemichi menjawab, "Apa? Aku ada di sana ketika itu terjadi." Dan Chifuyu dengan menunjuk ke arah Takemichi pun ikut berkata, "Aku mengawasinya. Dia ini bodoh. Kau tahu kan?" "Hei, siapa yang kau sebut bodoh? Aku belum melupakan rencana burukmu itu. Hahaha. Bukankah ini hasil yang bagus kan?" jawab Chifuyu. Melihat mereka yang sebenarnya sama-sama bodoh, Mitsuya pun akhirnya dengan senang hati mengajak mereka jika mau ikut. Nah, akhirnya mereka berempat sampai di kediaman Taiju. Di situ Taiju pun terlihat songong dengan kaki di atas meja. Lalu kemudian Mitsuya membuka pembicaraannya. "Senang bertemu denganmu, Taiju-kun. Kau Mitsuya cecunguk yang selama ini sudah memanipulasi adik laki-lakiku," jawab Taiju. "Itu tuduhan yang cukup besar. Akan kubunuh kau. Jadi, kau mau bicara apa? Jangan bertele-tele." Nah, di sini Mitsuya berkata, "Hakai akan kuserahkan kepada Black Dragon. Aku tidak akan melihat dia lagi." Takemichi yang kaget pun bertanya, "Apa? Kau tidak sedang bercanda, Mitsuya-kun?" Sedangkan Taiju sendiri tertawa mendengarnya. Lalu Taiju menjawab, "Sekarang baru menarik. Kau tidak datang kemari untuk menghentikan ini terjadi." Setelah itu Mitsuya melanjutkan perkataannya, "Sebagai gantinya, bebaskan Yusuha." Mendengar itu, tiba-tiba semuanya pun terdiam. Dan Taiju sendiri di sini terlihat mulai kesal. Lalu Hakai bertanya, "Taka-chan, kenapa kau?" Tapi pertanyaan Hakai di sini tidak dijawab oleh Mitsuya. Malah Mitsuya sendiri melanjutkan perkataannya, "Taiju, kau memaksa Yusua melakukan sesuatu kan? Hakai selama ini selalu melindungi Yusua dari KDRT-mu." Tapi Taiju di sini malah tertawa. "Lelucon apa itu?" Mitsuya pun melanjutkan perkataannya, "Hakai tidak meninggalkan Toman karena dia takut terhadap kau. Dia melakukan itu untuk melindungi Yusua." Dan Taiju yang mendengar itu tiba-tiba memukul Mitsuya tanpa alasan. Sontak yang membuat Takemichi dan Hakai pun terkejut. Nah, untungnya di sini Mitsuya sendiri bisa menangkis pukulan dari Taiju. "Hei, boleh juga," jawab Taiju sambil tertawa.
Setelah itu Mitsuya akhirnya menegaskan lagi, akan kuserahkan Hakai, jadi bebaskan Yasuha. Kalau kau menyetujui persyaratan ini, Toman tidak akan mencari masalah dengan Black Dragon. Taiju pun bertanya, dan kalau ku tolak, maka kita akan perang, jawab Mitsuya. Nah di sini tanpa pikir panjang Taiju pun menyetujui persyaratan itu, dan mereka akhirnya sepakat. Lalu Taiju berkata, meskipun aku tidak melakukan KDRT apapun, akan kutepati janjiku. Aku tidak akan memukul Yasuha lagi. Nah setelah urusan mereka selesai, mereka berempat pun akhirnya pulang. Sebelum Mitsuya akan pergi, Hakai sempat berkata, Taka-chan, terima kasih, Hakai yang belum selesai berkata lalu dipotong oleh Mitsuya. Hakai, entah seberapa sulit masalah yang dihadapi, hanya gunakan kekuatanmu untuk melindungi. Mendengar itu akhirnya Hakai pun menangis. Jangan membenci situasi yang sudah ditakdirkan untukmu Hakai, kata Mitsuya dengan tersenyum. Nah cerita pun berganti di tempat Takemichi dan Chifuyu. Di tengah-tengah perjalanan sepulang dari rumah Taiju, Takemichi lalu berkata, aku berpikir untuk kembali ke masa depan. Mendengar itu Chifuyu pun kaget. Hah? Kenapa? Hakai bergabung dengan Black Dragon. Jadi kau belum berhasil mencapai apapun kan? Jawab Chifuyu. Lalu Takemichi pun menjawab, demi melindungi Yasuha dari tindakan kekerasan Taiju, Hakai akan membunuh Taiju. Benar, itulah yang kita sudah duga, balas Chifuyu. Takemichi lalu melanjutkan perkataannya. Tapi semenjak Mitsuya membebaskan Yasuha dari genggaman Taiju, Hakai tidak memiliki alasan lagi untuk membunuh Taiju. Bukankah itu seharusnya merubah masa depan? Chifuyu di sini lalu menjawab, iya, mungkin saja. Tapi bagaimana misalnya tidak ada yang berubah? Kalau begitu aku akan kembali lagi ke sini, jawab Takemichi tanpa pikir panjang. Bagaimana caramu menjabat tangan Naoto kalau kau masuk penjara? Balas Chifuyu. Nah di sini Takemichi baru tersadar kalau sebenarnya dirinya di masa depan di penjara, sehingga dia akan kesulitan bertemu dengan Naoto. Lalu Chifuyu melanjutkan perkataannya lagi. Kalau sekarang kau pergi ke masa depan, mungkin saja kau tidak bisa kembali. Caramu itu terlalu beresiko. Selain itu, Mitsuya lah yang membebaskan Yasuha, bukan kau. Kalau kau tidak merubah apapun, dengan begitu masa depan juga tidak akan berubah. Benar kan? Masuk akal, jawab Takemichi. Kau sebodoh itu ya Takemichi? Apakah kau otakmu benar-benar berusia 28 tahun? Ejek Chifuyu. Aku sangat memalukan. Bukankah hidupku akan berakhir jika aku kembali ke masa depan? Jawab Takemichi dengan malu-malu. Di tengah-tengah obrolan mereka berdua, tiba-tiba Hakai memanggil, Takemichi, akhirnya ketemu. Dan lalu mereka pun mencari tempat lain untuk mengobrol. Di sini Hakai membuka obrolannya. Bisakah kalian sampaikan ucapan terima kasihku kepada Taka-chan? Hah? Ya oke, tapi kenapa? Tanya Takemichi. Hakai sambil mengeluh lalu berkata, kehidupan sehari-hariku rumit. Di dalam keluarga kami tidak memiliki ibu, dan dari kecil ayah kami jarang sekali berada di rumah. Dengan begitu, yang bertanggung jawab adalah Taiju sebagai saudara tertua. Dari kecil dia sudah menjadi raja. Meskipun dia hanya lebih besar dan lebih kuat dibandingkan anak-anak lain, di atas itu semua, dia hebat dalam mengambil hati orang. Semua pengikut Taiju menyukai dirinya. Taiju itu ahli dalam menggunakan kekerasan. Nah, mendengar itu Takemichi hanya terdiam menyimaknya. Lalu Hakai melanjutkan perkataannya. Ini fakta yang memilukan. Kalau dia menghajar seseorang, dia akan menghajarnya habis-habisan, bahkan kepada saudaranya sendiri. Oh ya, anak yang dihajar di sini adalah Hakai, sebagai adik Taiju sendiri. Taiju berkata, bangunlah Hakai, aku sebenarnya tidak ingin memukulmu. Lalu Taiju duduk di samping Hakai sambil mengelus-elus rambutnya. Aku menyayangimu dari siapapun, dan aku jauh lebih terbuka kepadamu dibandingkan orang lain. Jadi itu menyakitiku ketika kau tidak sesuai dengan ekspektasiku. Aku menyayangimu Hakai. Lalu Hakai kembali berkata, kupikir cinta itu seharusnya menyakitkan. Karena itulah caraku dibesarkan. Hal itu biasa untukku. Di sini Hakai dengan tersenyum juga berkata, Taka-chan memutarbalikkan hidupku. Aku benar-benar terkejut. Meskipun dia seharusnya bisa bermain, dia harus merawat dua anak kecil itu. Kehidupan sehari-harinya terlihat sangat sulit. Ketika aku memakan makanan yang dimasakkan Taka-chan, tak tahu kenapa, tapi makanan itu membuat aku menangis seperti bayi. Ku bilang, sup miso ini sangat asin, sambil tertawa.
Lalu Hake berkata lagi, dia mengatakan sesuatu kepadaku. Gunakan kekerasan untuk melindungi. Dulu aku bersumpah untuk melindungi keluargaku. Dan di sini Hake mengingat lagi permasalahan di keluarganya. Hake mengaku jika setiap Yusua akan dipukul oleh Taiju, Hake sendiri selalu menggantikan posisi Yusua agar Taiju sendiri tidak memukul Yusua lagi. Tapi Taiju sendiri melanggar janjinya dan dia kembali menghajar Yusua seperti biasa. Mendengar itu, akhirnya Takemichi dan Chifuyu pun kesal. Brengsek, kotor itu, dasar bajingan. Dan Hake dengan kesal pun melanjutkan perkataannya. Paham kan? Dia memikirkan janji yang sudah dia buat dengan Takachan. Dia tidak akan pernah melepaskan Yusua. Mendengar itu, Takemichi pun sontak kaget. Itu mengerikan. Kalau begitu, bagaimana cara kami bisa membantu Yusua? Lalu di sini Hake menjawab, aku malu untuk mengakuinya. Bahkan sekarang pun berdiri di belakang Taiju saja membuatku gemetaran. Aku tidak bisa melakukan apapun. Kalau Taiju tidak ada di sini, itulah kenapa aku memutuskan. Itulah kenapa aku keluar dari Toman. Aku tidak mau merusak nama Toman. Dengan menghela nafasnya, Hake pun berkata, demi melindungi keluargaku, aku akan menggunakan kekerasan. Aku akan membunuh Taiju. Dan cerita pun bersambung. Well, untuk mengetahui cerita selanjutnya, jangan lupa untuk dukung terus Sinema Anime ya geng. Oke geng, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye.